Bab 5. Pulang. Jiang Shusuan memiliki keterampilan membaca ekspresi wajah seseorang, jadi dia segera mengamati wajahnya untuk memeriksanya. Alisnya sedikit terangkat dan dahinya lebar, sementara mata dan alisnya proporsional. Bibirnya berisi. Ketika dia tersenyum itu menunjukkan dua lesung pipit yang dangkal. Biasanya, orang seperti ini akan menjadi orang benar dan memiliki kekayaan besar, dan dapat dikatakan sebagai anak yang diberkati oleh surga. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pembacaan wajahnya menunjukkan bahwa hidupnya akan berakhir dengan tiba-tiba dan mengerikan. Jiang Shusuan mengerutkan kening saat dia memikirkan mengapa ini terjadi. Gu Xiqiao tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Shusuan tetapi menjawab semua pertanyaan yang dia tanyakan sesudahnya dengan jujur. Melihat betapa hati-hati dia menjawab pertanyaan dan meliriknya dari waktu ke waktu untuk melihat reaksinya, hatinya segera melunak. Dia benar seperti anak kecil, pikirnya. Dan saat dia berbicara, sedikit keraguan di matanya menghilang. Gu Xiqiao adalah gadis yang menyenangkan, cantik, dengan sikap yang polos dan cerdas seperti peri yang berhasil masuk ke dunia manusia. Nyonya Zhang telah berterima kasih padanya karena meresepkan obat untuknya. Dan sekarang setelah mereka berinteraksi, dia semakin menyukai gadis ini. Hanya dalam 2 hari, Nyonya Zhang mulai menganggap Gu Xiqiao sebagai putrinya. Gu Xiqiao akhirnya bisa tidur nyenyak, dan keesokan harinya dia dibangunkan oleh cahaya terang. Bulu matanya yang panjang berkibar sedikit sebelum dia membuka matanya, dan saat dia melihat keberadaannya, dia menyembunyikan tatapan dinginnya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk tidur tanpa gangguan untuk waktu yang lama sehingga dia hampir lupa bagaimana rasanya di saat-saat terakhir kehidupan masa lalunya. Bahkan tidur menjadi kemewahan baginya sementara ketika dia berada di ruang virtual. Dia bahkan tidak butuh tidur. Untuk bisa tidur dalam keadaan tidak dijaga seperti itu pernah terbayangkan baginya. Di lantai bawah, Jiang Shusuan sedang duduk di dekat meja dengan laptop, dan ketika dia melihatnya turun, dia meminta pelayannya untuk membawakan mereka sarapan. Ding! Misi perbuatan baik harian diaktifkan. Jiang Shusuan telah diganggu oleh peretas dan kehilangan sebagian data rahasia. Bantu dia merebutnya kembali. Hadiah penyelesaian misi, 10 poin, ini di luar jangkauanku. Gu Xiqiao menatap semangkuk mie, sebelum mencatat suara sistem di kepalanya. Menjadi seorang hacker, ini bukan bidang keahliannya. Roh sistem membuat ekspresi bangga. Sistem ini adalah sistem virtual terkuat di alam semesta, dan teknologi bumi hanyalah permainan anak-anak di mataku. Semua firewall terkuat di dunia tidak berguna di depanku. Tiba-tiba, ia memikirkan sesuatu yang membuat Gu Xiqiao tertarik. Kecantikan Qiao, lihat ini. Layar semi transparan muncul di depan Gu Xiqiao, dan ada halaman web Weibo di atasnya dengan sekumpulan kata-kata padat bersama dengan beberapa gambar, dan itu juga bergulir sendiri. Gu Xiqiao melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah foto pakaian Robert Gu Xijin. Yang memposting tentang itu semua adalah akun terkenal, dan ada banyak komentar tak berperasaan dari orang-orang yang datang. Gu Xiqiao hanya melirik, dia menyipitkan matanya malas, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan senyum nakalnya. Gambar-gambar perjamuan itu mungkin telah bocor, dan meskipun wajah orang-orang dalam gambar disensor, ada cukup banyak orang yang tahu kebenarannya. Sekarang foto-foto ini bocor, Gu Xijin menjadi bahan tertawaan semua orang di internet. Jiang Shusuan mendongak dengan ekspresi tersenyumnya. Sementara dia bingung mengapa dia begitu bahagia hanya dari sarapan. Adegan ini mencerahkan tindakan sederhana dari sarapan itu sendiri.
Setelah selesai, Gu Xiqiao berhasil menyelinap ke ruang kerja dengan bantuan sistem. Dia diam-diam menyalakan komputer agar sistem dapat memindainya. Dan dokumen itu dipulihkan dengan cepat bersama dengan 10 poin yang mudah. Setelah selesai, dia turun dan mulai menggunakan laptop cadangan yang dipinjam Jiang Shusuan untuk menjelajahi situs web keuangan. Nyonya Zhang mendekat dan melihat, tetapi dia tidak dapat memahami apapun selain merah dan hijau dari situs web. Jiang Shusuan melakukan hal yang sama, dan dia tahu apa yang dia coba lakukan. Apakah Anda membeli saham? Begitu Gu Xiqiao mendengar suaranya, dia menutup laptop dan menatapnya. Kak Jiang, aku harus pulang hari ini. Jiang Shusuan yang duduk di sofa dengan majalah di tangannya, begitu dia mendengarnya, dia menatapnya dengan tatapan dingin. Ya, aku harus pergi ke sekolah besok. Dia pasti harus kembali ke keluarga Gu, jadi dia memutuskan untuk kembali. 5 Mei adalah hari di mana keluarga Xia akan mengunjungi keluarga Gu. Suaner selalu menyukai Xia Zijun, jadi dia mungkin akan terlalu senang dengan kedatangannya untuk tidak peduli dengan Gu Xiqiao sama sekali. Karenanya, dia mungkin tidak akan melakukan apapun selain mengajukan keluhan kepada Gu Zuhui. Jika itu adalah masa lalu, Gu Xiqiao masih khawatir tentang mendapatkan dukungan mereka dengan harapan cinta dari keluarga dan sekarang dia tidak memerlukannya lagi. Dia juga harus pergi ke sekolah besok, dan dia harus pulang untuk mengambil buku pelajarannya. Setelah memikirkan ini sebentar, tidak ada waktu yang lebih baik dia pulang. Jiang Shusuan ingin menolak ketika dia melihat wajahnya yang lemah. Tetapi sekali lagi siapa yang bisa menolak permintaannya untuk pulang? Dia tidak mencoba menghentikannya lagi dan berdiri untuk mengambil jaket dan kunci mobilnya. Baiklah, kamu tinggal di mana? Jiang Shusuan bertanya sambil menyalakan mobilnya. Gu Xiqiao terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Area Shanhe Manor. Tidak. 16. Balasan ini membuat Jiang Shusuan mengangkat alisnya karena terkejut. Area Shanhe Manor adalah salah satu area termahal di NCT dan terkenal sebagai tempat tinggal beberapa orang paling berpengaruh di kota. Meskipun dia bukan dari NCT, setidaknya dia tahu setelah mereka tiba di tempat tujuan. Aku sudah menyimpan nomorku di sini, jadi jika terjadi sesuatu, hubungi aku, oke? Saat mobil berhenti, Jiang Shusuan keluar dari mobil dan pergi untuk membantu Gu Xiqiao membuka pintu mobil di sisinya, sebelum mengeluarkan sebuah kotak kecil yang rumit. Setelah tinggal bersamanya selama 2 hari, dia sudah tahu bahwa dia adalah tipe yang menolak niat baik orang lain. Jadi dia hanya memasukkan kotak itu ke tangannya tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Sehari sebelumnya, dia bertanya tentang nomor teleponnya, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak punya telepon sendiri. Gu Xiqiao tidak mengira dia akan memberinya hadiah, dan begitu cepat juga, dia melamun sedikit saat dia melihat kotak merah muda di tangannya. Hei, apakah dia berpikir bahwa dia menerima niat baiknya karena uangnya? Jadi dia merasakan sakit kepala lain datang dan memijat pelipisnya dengan jari-jarinya saat dia melirik Jiang Shusuan. Penolakan di matanya cukup jelas. Dia tidak membeli telepon murni karena dia tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Dan bukan karena dia tidak bisa. Tapi apakah tidak sopan menolaknya secara langsung? Melihat gerakannya, Jiang Shusuan tahu bahwa gadis itu melamun lagi. Sambil tersenyum lembut, dia mengangguk memberi semangat. Ambillah, anggap itu sebagai hadiah pertemuan. Dariku, Gu Xiqiao dengan bodohnya mengangguk dan turun dari mobil. Sebelum menatap pria jangkung itu, terima kasih, Kak Jiang.
Wajah gadis itu tampak seperti sepotong batu giok bercahaya di bawah sinar matahari pagi tanpa cacat sedikit pun. Rambutnya terurai ke belakang kepalanya, sedikit bergoyang tertiup angin dan menonjolkan kulitnya yang sudah pucat. Setelah itu, yang menarik perhatiannya selanjutnya adalah sosoknya yang hampir terlalu kurus. Jamendo.com